Uncle Peterson. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih rutin ngechat nanyain kabar tapi tetap dicuekin? Wow, kembali lagi bersama saya John, still in the house. Setelah hampir berminggu-minggu tidak mendapatkan adrenalin yang benar-benar memompa jiwa kebrutalan yang ada dalam diri Anda, kali ini saya akan merangkum sebuah film beradrenalin yang diangkat dari kisah nyata tentang seorang narapidana paling ditakuti di Inggris. Ini serius ya, bukan di film doang. Sosok ini sangat-sangat ditakuti oleh semua tahanan, bahkan para sipir sekalipun, oleh karena kebrutalan dia yang didukung dengan fisik yang memadai. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama langsung saja pasang handsfree, menitiriskan perubahan, kencangkan celana Anda. Selamat menonton dan Jackie Chan. My name's Charles Bronson, and all my life I've wanted to be famous. Diawali dengan memperlihatkan seorang anak bernama Michael Peterson, lahir dari keluarga yang baik dan berkecukupan, ternyata tidak menjamin masa depan seseorang menjadi sosok yang baik dan soleh. Karena saat Michael menginjak usia 13 tahun, dia mulai ketagihan dengan yang namanya adrenalin, yang mana dia sering sekali terlibat masalah kriminal dan kekerasan seperti mencuri, berkelahi, bahkan menghajar gurunya sendiri. Ketika dewasa, Michael sempat bekerja normal dengan menjadi seorang tukang cuci piring, namun karena ketahuan mencuri uang di kasir, dia pun harus berurusan dengan pihak berwajib yang tentu saja Michael tidak tinggal diam. Beberapa tahun setelah itu, Michael pun menikah dan dikaruniai satu orang anak. Meski dikenal brutal dan penuh adrenalin, Michael ternyata adalah sosok yang sangat menghargai perempuan, tidak pernah sekalipun main tangan, bahkan lebih memilih untuk mengalah daripada harus terlibat cekcok dengan kaum wanita. Namun karena Michael menganut prinsip Rebahaners dengan ogah bekerja tapi kepingin banyak cuan, dia pun nekat merampok sebuah kantor pos kecil dan mendapatkan hasil recehan yang tak lebih dari 200.000 kalau dirupiahkan, namun harus dipenjara selama 7 tahun untuk kasus tersebut. 7 years. Entahlah apa yang ada di benak Michael dengan rencananya merampok kantor pos, bukannya bank atau toko perhiasan. Tapi saya lebih tidak habis pikir lagi dengan beberapa orang berdasi dan terhormat yang jelas-jelas mengambil begitu banyak uang tapi dipenjara dengan hukuman yang tidak terlalu lama. Bahkan kamar penjaranya pun sangat nyaman dan lebih bersih melebihi kamar pribadi saya saat ini. Dan untungnya itu terjadi di negara Mars, bukan di kita. Di kita mah atuh aman dan tentram, adil dan makmur. Gak ada lah kayak gitu-gitu. Wow. Don't worry, son. You won't do the 7. You'll be out in 4. Akibat kejadian itu, sang istri pun menceraikan Michael tepat di hari pertama dia di penjara. Namun Michael justru lebih memilih untuk diam daripada sesorongot tidak jelas atau menangis di pojokan kamar seperti pria lemah dan tak bermental. Kekecewaan jelas terlihat dari sorot matanya, tapi apa yang akan dia lakukan ke depannya benar-benar tak terduga dan di luar prediksi kita. Ya, bagi banyak orang penjara dianggap seperti neraka dan tempat yang buruk untuk menjalani kehidupan. Tapi Michael berhasil merubah konsep tersebut dengan menganggap penjara adalah kamar hotel di mana dia bermain dengan pikirannya sendiri dan berencana untuk menjadi seseorang yang terkenal dengan cara memberontak dan bertindak brutal melawan para sipir. It's like a battleground, isn't it? It was an opportunity. And a place where soon every native was gonna know my name.
Berkat aksinya itu, Michael pun diganjar tambahan masa hukuman 7 tahun yang berarti dia harus menjalani hukuman selama 14 tahun di penjara, dan selama itu pula dia terus berbuat onar yang membuat dirinya harus mengalami perpindahan penjara sebanyak 120 kali penjara yang berbeda karena para sipir tak sanggup dan tak mampu lagi menangani kebrutalan yang dilakukan oleh si Michael ini. Pada akhirnya, Michael pun harus dikirim ke rumah sakit jiwa tempatnya orang-orang ODGJ berkerumun oleh karena Michael dianggap kesulitan mengontrol emosinya yang mudah meledak-ledak, sehingga tempat ini mungkin adalah tempat yang cocok untuk orang seperti Michael. Sempat berbuat onar di awal-awal kedatangannya, Michael ternyata mulai merasakan seperti di neraka di tempat ini, sebab selain di sana tidak ada tahanan yang meneriaki aksinya, para perawat pun tak terpancing emosi dan justru langsung menyuntikkan obat bius supaya Michael berhenti. Setiap hari selama bertahun-tahun di sana, Michael pun diberikan obat sejenis klorpromazin, sejenis obat yang digunakan untuk mengatasi masalah mental dan suasana hati tertentu seperti gangguan psikosis, bipolar, skizofrenia, yang intinya supaya Michael bisa lebih berpikir jernih, tenang, dan tidak mudah ambek-ambekan. Cocok diberikan untuk pasangan Anda yang posesif. Nah, masalahnya adalah Michael diberikan obat itu dengan dosis yang berbeda sesuai dengan tindakan brutalnya, sehingga Michael hampir tidak bisa berbicara sama sekali yang membuatnya seperti seorang mayat hidup. Singkat cerita, Michael dianggap sudah bisa mengontrol emosinya sehingga para perawat mulai mengurangi dosis obatnya, tapi ternyata itu merupakan strategi Michael untuk pergi dari tempat ini, di mana saat semua pasien sedang berkumpul, Michael pun membunuh seorang pasien yang sering mengejeknya supaya dirinya bisa dikembalikan ke penjara tempat dia bisa berkarya. Namun tidak sesuai prediksi, Michael justru harus dipenjara selama 26 tahun dalam kurungan sendirian tanpa bisa berbuat onar atau menyakiti siapapun. Alhasil, suatu hari saat ada kesempatan, Michael pun merusak seluruh fasilitas penjara yang mengakibatkan kerusakan tingkat ekstrim sampai-sampai tim tanggap darurat harus diturunkan untuk mengatasi hal ini. Dan akibat kerugian besar yang ditimbulkannya, Michael pun ditolak oleh seluruh penjara sehingga sang ratu Inggris yang rendah hati pun menyetujui pembebasan bersyarat Michael yang akhirnya membuat dia bisa merasakan kembali segarnya udara kebebasan. Very funny, boys. Where's your master? We couldn't keep everything, Michael. We don't have the room.
Sempat kembali ke rumah orang tuanya, Michael pun memutuskan untuk tinggal dengan pamannya yang seorang bisa dikatakan bos pemilik bisnis hiburan para pria hidung belang, yang di situ terdapat banyak sekali karyawannya yang merupakan wanita dan pria cantik yang bekerja untuknya. It's very exciting to meet you. He's going to stay here with us. That's very strong. Suatu malam Michael pun menemui seorang pria bernama Paul. Dia adalah mantan narapidana yang sempat mengagumi kekuatan fisik Michael ketika masih di penjara, dan sekarang dia berniat untuk menjadikan Michael sebagai petarungnya yang akan bertarung dalam sebuah laga ilegal yang cukup menghasilkan uang yang lumayan. Selain itu, Paul pun memberikan nama baru kepada Michael, di mana nama ini terinspirasi dari seorang aktor film action yang cukup terkenal pada masanya, yaitu Charles Bronson, sehingga dengan nama baru tersebut, Michael bisa lebih mudah dikenal oleh khalayak ramai. Dengan tubuh tinggi besar, bugar, dan bertenaga, Michael yang sudah merubah namanya menjadi Bronson pun mampu mengalahkan semua lawan dengan cukup mudah. Bahkan ada seorang penantang yang rela memberikan uangnya hanya untuk melihat Bronson bertarung melawan anjing-anjing galak. Bersamaan dengan itu, Bronson ternyata memiliki perasaan kepada salah satu karyawan pamannya yang, mohon maaf, dia bekerja sebagai seorang wanita malam yang terkadang menggodanya, sehingga ketika Bronson ingin serius dengan wanita itu, dia pun nekat pergi ke toko perhiasan dan mencuri sebuah cincin mahal sebagai tanda bahwa Michael ingin serius dengan wanita tersebut. Namun apa yang Bronson dapatkan ternyata lagi-lagi kekecewaan besar tatkala si wanita itu mengatakan bahwa dirinya sudah punya pacar yang sebentar lagi akan menikahinya, sehingga Bronson yang tadinya ingin menjadi lebih baik pun harus kembali ke pola pikir yang sebelumnya, yaitu menjadi terkenal dengan cara yang brutal. Congratulations. Akibat tindakannya mencuri cincin di toko perhiasan, Bronson kembali usai ditangkap dan dijebloskan ke sebuah penjara dengan tingkat keamanan maksimum. Yang perlu Anda ketahui bahwa faktanya Bronson hanya mampu bertahan selama 69 hari di dunia luar, yang nampaknya dia memang lebih nyaman dan cocok berada di dalam penjara. Charles Bronson, is it now? 69 days, was it? You're ridiculous. Dan belum juga sebulan berada di sana, Bronson kembali berulah dengan menyandera seorang sipir hanya untuk memuaskan hasrat bertarungnya, di mana dia mengoleskan mentega ke seluruh tubuhnya, bahkan menyuruh sipir itu untuk membantu mengoleskannya, yang tujuan daripada dia melakukan itu adalah supaya para penjaga kesulitan untuk memegang dan menangkapnya. Dan meskipun Bronson sudah mengetahui hasilnya, yaitu babak belur di ruang isolasi, faktanya dia tidak pernah kapok melakukan hal itu oleh karena dia menganggap bahwa momen seperti itu akan membuatnya menjadi lebih ditakuti dari sebelumnya. What would you like us to do, Charlie Bronson? Berbeda dengan penjara sebelum-sebelumnya, di penjara ini Bronson dan beberapa tahanan mendapatkan sebuah kelas seni untuk supaya mereka bisa menyalurkan bakatnya atau setidaknya membuat pikiran mereka menjadi positif. Dan alangkah terkejutnya seorang guru seni atau mentor saat melihat lukisan buatan Bronson yang sangat artistik, yang ternyata Bronson memiliki bakat seni luar biasa yang selama ini tidak pernah dia tunjukkan kepada siapapun. Very interesting, Charlie. What does that mean? What does interesting mean? Interesting's good.
Berkat pujian dan pengakuan dari sang mentor terhadap lukisannya, Bronson pun semakin giat melukis, bahkan hampir tidak pernah berbuat onar selama berminggu-minggu, yang sang mentor sendiri berjanji akan menunjukkan lukisan terbaiknya kepada kalapas dan gubernur di penjara tersebut. Dan Bronson lagi-lagi harus mendapatkan kekecewaan besar tatkala kalapas mengacuhkan lukisan buatannya, dan justru lebih tertarik dengan perkembangan Bronson yang menyarankan agar dia bisa terus seperti ini dan konsisten untuk tetap menjadi seseorang yang lebih baik. Dan akibat kesalahan kecil bapak kalapas yang tidak menghargai hasil lukisannya, hasrat brutal dalam jiwa Bronson pun kembali menyeruak, sebab setiap hal positif dan niat baik yang dia lakukan ternyata selalu berakhir dengan kekecewaan, sehingga mulai dari sini dia memancingkan hatinya bahwa kebrutalan adalah satu-satunya jalan untuk menjadi diakui dan dihargai oleh semua orang. Setelah menyandra guru seninya dan mengolesi tubuhnya sendiri dengan cat minyak berwarna hitam, Bronson pun meneriaki sipir untuk masuk, dan pertarungan seperti biasa pun kembali terjadi. I don't see how that's gonna help the situation. I'll kill him!